yang namanya hipnosis ya. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang tahu ilmu hipnosis itu sudah sejak kelas 2 SMA, Sobat Tangguh ya. Jadi sejak kelas 2 SMA sudah belajar dan kebetulan kuliah juga di jurusan psikologi. Akhirnya semakin mendalami nih gitu ya, ilmuwan pengembangan diri ya. Ya tetap berlanjut sampai saya S2 di Magister Profesi Psikologi UNM, konsentrasi klinis. Nah, itu ada nomor WA saya juga ya, terus ada Instagram ya. Boleh kita habis ini saling follow-followan ya, supaya silaturahmi tetap terhubung ya. Barangkali nanti ada kolaborasi kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, itu sangat bagus dan kita. Bagi Sobat Tangguh yang follow Instagram saya malam ini, saya follow back ya. Bagi yang besok mau-follow, saya tidak follow back ya. Oke, baik. Nah, sebelum lebih jauh ya, biasanya saya ada games dulu nih Sobat Tangguh ya. Jadi saya berusaha setiap saya dapat kesempatan untuk sharing materi itu juga mentransfer knowledge ya, bukan hanya mentransfer knowledge tapi juga harapannya emosi saya yang saya rasakan bisa tertransfer juga ke Sobat Tangguh semua gitu ya. Nah, sehingga saya ingin mentransfer energi positif berupa happy nih kepada Sobat Tangguh semuanya nih gitu ya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara ketika saya tanyakan mana happy-nya gitu ya, silahkan Sobat Tangguh semuanya berekspresi seperti ini dan bilang cheese gitu ya. Ya, ini kayaknya kok pada nutup kamera ya? Atau di saya nih emang yang nggak ada sinyal nih. Bagi teman-teman yang bisa akses kamera boleh ya, supaya nanti juga bisa didokumentasikan ya. Kan lumayan tuh nanti akan di-share di story-nya Tangguh Consulting ya. Nah, barangkali nanti followersnya nambah gitu ya. Oke, udah siap ya Sobat Tangguh semua? Saya tanya ya, mana happy-nya? Terus nanti Sobat Tangguh semua jawab dengan cheese gitu ya. 3 kali ya Sobat Tangguh ya. Sudah siap ya? Oke ya. Kita mulai. Mana happy-nya? Cheese. Mana happy-nya? Cheese. Sekali lagi, mana happy-nya? Cheese. Oke, good. Tepuk tangan buat Sobat Tangguh semuanya, masing-masing di rumah ya. Ya, semoga malam ini lebih happy ya. Jadi coba tinggalkan dulu tuh urusan-urusan masalah-masalah keluarganya ya. Malam ini kita fokus ya untuk belajar ya, karena kayaknya penting deh ya topiknya ya, berkaitan dengan pekerjaan Sobat Tangguh semuanya ke depan gitu ya. Nah, habis itu saya juga biasanya agak cepat seperti ini Sobat Tangguh untuk menyampaikan materi ya, supaya waktunya pas dan esensinya juga bisa didapat gitu ya. Nah, tapi saya juga memastikan kepada Sobat Tangguh semuanya bahwa apa yang saya sampaikan itu bisa ditangkap dengan jelas ya. Sehingga saya ajak semua Sobat Tangguh untuk partisipasi aktif ya, malam ini ya, partisipasi aktif baik dari sesi saya ataupun nanti sesi Mbak Ana ya. Gimana caranya? Saya tahu teman-teman semua ini partisipasi aktif. Nah, saya tanya dulu nih ke teman-teman Sobat Tangguh semuanya ya. Adakah di antara Sobat Tangguh semua di sini yang masih mahasiswa? Adakah yang sudah fresh graduate? Boleh dong ditulis di kolom chat cepat saja ya, supaya saya tahu dan bisa juga menyesuaikan penjelasan saya kepada Sobat Tangguh semua gitu ya. Silakan kita partisipasi aktif, terlibat aktif ya di antara Sobat Tangguh semua di sini. Adakah yang masih masih mahasiswa ya, atau adakah yang sudah fresh graduate? Silakan ditulis di kolom chat ya, supaya saya tahu dan bisa menyesuaikan penjelasan saya gitu ya. Masih ada yang SMA kelas 12. Oke, mahasiswa. Saya masih mahasiswa Kang Jai. Oke, mahasiswa. Fresh graduate, mahasiswa. Wah, ada juga yang SMA kelas 10 ya. Ada fresh graduate, ada mahasiswa ya. Oke, yang lain ditunggu ya Sobat Tangguh semuanya, supaya saya tahu nih dan teman-teman terlibat partisipasi aktif gitu ya. Karena saya pengen ketika saya sharing ya, teman-teman juga menanggapi ya. Karena nanti kalau saya sharing sendirian ya sampai jam 9, nanti saya berubah profesi nih teman-teman nih. Saya bukan lagi sebagai seorang psikolog, tapi saya sebagai seorang pendongeng ya. Bisa menidurkan Sobat Tangguh semua malam ini gitu ya. Oke, baik nih, tanpa basa-basi yang panjang kali lebar lagi ya. Sudahkah siap nih para Sobat Tangguh semuanya untuk kita masuk sesi materi hari ini? Kalau sudah siap, boleh dong tulis di kolom komentar dengan kata siap Kang Jai. Gitu ya. Siap Kang Jai kalau sudah siap untuk kita langsung masuk ya ke sesi materi malam ini ya. Nah, sambil di next slide-nya oleh Kak Palas ya. Oke, siap. Oke, mantap ya. Sudah pada siap ya. Oke, karena yang Bali ya,
untuk materi malam ini kayaknya sangat berharga deh buat Sobat Tangguh semua ya, karena memang ini berkaitan dengan masa depan Sobat Tangguh semua gitu ya. Nah, saya ingin bercerita ya, berangkat dari satu problem atau masalah yang sering terjadi di Indonesia sekarang. Ya, masalahnya apa tuh Bang Jai? Masalahnya adalah saya sering banget Sobat Tangguh dicurhati ya oleh teman-teman yang dia mengatakan sangat sulit untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pekerjaan ya. Padahal yang curhat itu ada yang lulusan S1 ya, terus juga pada saat S1 dia ada yang ikut BEM dan segala macam. Ya, tapi tetap saja gitu ketika daftar kerja sulit untuk menemukan kerjaan yang klik gitu ya. Nah, sebaliknya juga beberapa teman-teman yang dia berprofesi sebagai praktisi HR sharing juga ke saya gitu ya terkait dengan sulitnya menemukan employee atau karyawan yang cocok dengan perusahaan gitu ya. Nah, sehingga saya berpikir bahwa ini kok mereka tidak ketemu-ketemu gitu ya. Kok dari sisi karyawan begitu, dari sisi HR-nya juga begitu gitu. Sehingga malam ini memang ya saya klarifikasi dari segi yang ada di Indonesia, memang ternyata Sobat Tangguh pengangguran dari lulusan universitas itu meningkat drastis nih Sobat Tangguh ya. Sobat Tangguh bisa lihat tuh di slide PowerPoint ya. Yang mana kalau misalnya dia lulusan SD, SMP, SMA ya itu nggak naik sih. Cuma kalau lulusan universitas ini sih ya yang akan ada jadi mind blowing gitu ya. Nah, itu juga relevan Sobat Tangguh dengan data dari Badan Pusat Statistik yang menyampaikan bahwa ternyata Indonesia itu berada pada level atau tingkat kelima nih Sobat Tangguh dari sisi apa tuh? Dari sisi Human Capital Index ya. Human Capital Index itu adalah survei yang menilai dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan seterusnya digabung ya, ternyata kedapatan nih Indonesia level 5 nih, dibanding dengan negara Asia yang lainnya gitu ya. Artinya itu masih ketinggalan jauh nih Sobat Tangguh nih. Kita harus mengejar Singapura gitu. Kita harus mengejar yang lain ya. Nah, termasuk juga teman-teman Sobat Tangguh malam ini ya. Ini adalah salah satu cara untuk upgrade diri ya kayaknya ya. Supaya knowledge, skill dan attitude juga terbentuk secara positif nih malam ini gitu ya. Nah, selain itu secara psikologis juga nih Sobat Tangguh ya, di slide quarter life crisis, nggak apa-apa ya, di next, oke. Jadi secara psikologis saya juga memang sering menemukan nih kasus bahwa banyak mahasiswa saat ini yang mengeluhkan apa? Mengeluhkan quarter life crisis nih. Ada yang tahu Sobat Tangguh quarter life crisis itu apa? Quarter life crisis adalah perasaan khawatir ya atas ketidakpastian yang terjadi di masa depan ya. Biasanya dia terjadinya di usia 20-an sih. Itu kenapa katanya quarter ya. Jadi kata yang itu quarter. Jadi di usia 20 tahunan dari 100 tahun gitu ya. Nah, adakah adakah para Sobat Tangguh di sini ya yang merasa bahwa dirinya sedang berada pada fase quarter life crisis? Ada? Nah, kalau misalnya masih bingung, coba di next slide, Kak Pala. Ya, jadi quarter life crisis ini bisa muncul itu dari berbagai aspek nih Sobat Tangguh nih. Ada yang dia bingung terkait dengan mimpi dan harapannya gitu ya. Umur sudah 26 tahun tapi kok kayak gini-gini aja perkembangan hidup gitu ya. Sementara teman-temannya yang lain yang lulus satu SMA, ada yang sudah jadi pengusaha, punya 10 unit usaha gitu ya. Ada yang penghasilannya sudah 10 M per bulan gitu ya. Nah, kalau teman-teman merasa seperti itu namanya teman-teman Sobat Tangguh berada di quarter life crisis ya, fase krisis ya. Banyak hal ya, Sobat Tangguh, ada yang dari sisi agama juga, aspek agama ya. Terus terkait dengan pertemanan bisa juga ya. Jadi dia sudah mulai bingung dengan pertemanan yang cocok dengan dia tuh seperti apa sih gitu. Kayak nggak punya temen gitu. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Di kita sendiri terus kalau ngomongin temen tuh juga kayak sungkan dan pada akhirnya krisis di situ ya. Terus ada banyak sih sebenarnya ya Sobat Tangguh, ada dari sisi identitas diri dia bingung ya, terkait percintaan juga ya. Siapa di antara pada Sobat Tangguh di sini yang jomblo? Jomblo ya. Siapa yang jomblo boleh tuliskan di kolom komentar ya. Barangkali dapat jodoh ya. Sesama Sobat Tangguh gitu ya. Nah, bagi para Sobat Tangguh yang bingung juga terkait percintaan, nah itu bisa jadi lagi quarter life crisis juga nih gitu ya. Terus terkait pendidikan ya, dia bingung mau lanjut kuliah atau enggak ya, kerja atau enggak ya, terus bingung gitu ya. Terus terkait keluarga juga, nah itu bisa jadi juga gitu. Nah, lalu gimana nih ya Sobat Tangguh ya, cara agar kita itu setidaknya bisa meningkatkan
hasil survei yang terkait dengan banyaknya orang yang bekerja tadi di Indonesia, terus juga bagaimana kita bisa mengurangi quarter krisis di Indonesia ya. Ada 3 cara nih Sobat Tangguh ya yang ingin saya sharingkan. Jadi ini saya sampaikan jauh sebelumnya ya, jauh sebelumnya ketika para Sobat Tangguh ini ingin psikotes atau wawancara ya. Karena nanti dari sisi HR-nya ya, HR dari Mbak Ana nanti akan lebih banyak ketikanya, saatnya, saat dia psikotes dan interview. Tapi saya lebih ke sebelum ya, jauh sebelum itu memang harus dipertimbangkan juga, kita harus dipikirkan juga. Silakan di next Kak Pala. Ada 3 cara ya. Jadi cara yang pertama, mungkin ini Sobat Tangguh sudah familiar sih ya. Silakan di next. Nah ini, jadi bagi para Sobat Tangguh nih yang masih bingung juga sekarang ya, adakah yang masih bingung Sobat Tangguh untuk kerja di mana ya, terus bidangnya apa, terus posisinya apa, adakah yang bingung? Kalau ada yang bingung boleh ditulis di kolom komentar ya, Anjay bingung gitu ya. Nah kalau bingung itu boleh ya, gunakan analisa SWOT ya. Habis ini ambil aja kertas, habis itu dianalisa aja kira-kira kelebihan gua tuh apa sih gitu. Weakness gua apa, terus opportunity gua apa, trade apa. Saya kira poin yang ini Sobat Tangguh juga sudah sangat familiar ya, sehingga saya tidak terlalu banyak gitu ya untuk menyampaikan ini ya. Nah saya langsung aja next ke tips yang kedua ya. Silakan dilanjut ke apa? Ya, berkaitan dengan Johari Windows ya. Jadi ini mungkin yang lebih familiar mahasiswa psikologi ya. Kalau yang non psikologi kayaknya masih belum terlalu tahu ya. Johari Windows ini jujur saja sangat membantu nih Sobat Tangguh agar kita bisa tahu terkait diri kita menurut orang lain itu seperti apa gitu. Karena kadang kan kita tuh nggak sadar ya dengan perilaku kita, dengan sikap kita nggak sadar gitu loh. Nah, kita perlu juga penilaian orang lain supaya kita tuh jadi lebih aware, jadi lebih paham dengan diri. Oh iya ya, aku ternyata selama ini tuh orangnya pemarah ya. Oh, aku ternyata selama ini tuh orangnya suka menyela pembicaraan orang lain ya. Nah, itu diisi ya. Jadi setiap kotak itu ada caranya ya. Jadi yang kiri atas itu yang saya tahu dan orang lain tahu ya dan seterusnya ya. Ini sejujurnya juga ada di Google sih, Sobat Tangguh ya. Nanti silahkan lebih lanjut cek aja di Google untuk penjelasan dan cara ngisinya ya. Nah, berikutnya yang ketiga, silakan di next ya. Nah, ini adalah Ikigai ya. Jadi Sobat Tangguh apakah sudah tahu ini? Kalau sudah tahu boleh ditulis di kolom komentar kalau sudah tahu ya. Bagi yang belum, nah ini saya sampaikan ya. Jadi Ikigai ini salah satu tools yang bisa juga membantu Sobat Tangguh untuk bisa mengenali diri sendiri ya. Secara filosofis memang Ikigai ini berasal dari orang Jepang nih, Pak Sobat Tangguh nih. Jadi orang Jepang itu selama hidup katanya ya, dia itu terbiasa untuk mencari 4 hal ya. Yang pertama apa sih yang dia cintai? Nah, ini juga berlaku buat Sobat Tangguh nih. Kira-kira dipikir ya malam ini ya, dipikir-pikir introspeksi apa sih yang gue cintai dalam hidup ini ya, dalam konteks pekerjaan tentunya. Apakah gue sangat suka sekali, cinta banget ketika ngedit video misalnya, atau gue suka banget ketika bikin post di Instagram dan seterusnya ya. Itu dijawab, ditanyakan dan dijawab ya. Terus yang kedua adalah terkait apa sih yang gue mahir, karena dia bisa menyukai tapi belum tentu mahir, belum tentu profesional, belum tentu juga bisa menerima job misalnya dalam waktu seminggu dengan frekuensi 10 kerjaan, misalnya belum tentu gitu ya. Nah, jadi apa yang dicintai, apa yang dia mahir, ya. Terus yang ketiga adalah apa yang bisa membuat lo itu dibayar gitu. Jadi ketika lo cinta dan lo ngerjain itu, lo bisa nggak dapat bayaran di situ gitu. Misalnya saya ya, contoh ya, saya suka banget untuk public speaking ya, dan saya ikut pelatihan sertifikasi supaya saya mahir, dan saya ya mencoba menciptakan pekerjaan di situ supaya saya dibayar gitu ya. Masih SMK dapat materi anak psikolog, anjay. Oke. Ya bagus kan, Kak siapa ini namanya, Kak Emmanuel bisa satu langkah lebih jauh nih daripada teman-teman yang lain ya. Oke, saya lanjut. Terus yang terakhir, yang keempat adalah apa yang dibutuhkan dunia ya. Yang sekarang lagi booming, yang sekarang lagi trending itu apa gitu. Jadi cari jawaban dari 4 pertanyaan ini, saya nanti para Sobat Tangguh akan ketemu dulu dengan dirinya sendiri itu apa gitu ya, seperti apa. Kita analisa diri dulu gitu ya. Nah, kalau sudah kita analisa diri, berikutnya ya, kita masuk nih mulai nih rempet-rempet ketika kita cemas atau overthinking sebelum interview kerja. Ada 4 cara secara sederhana Sobat Tangguh ya. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya Sobat Tangguh overthinking atau cemas, coba cari dulu deh sumbernya apa gitu ya. Karena setiap orang itu sumbernya beda-beda nih Sobat Tangguh. Bisa jadi memang dia punya pengalaman masa lalu yang memalukan ya. Jadi misalnya ketika dia dapat kesempatan untuk public speaking di teman-teman pada saat upacara gitu ya, dia ikut organisasi namanya English Club misalnya, terus di English Club dia diharuskan untuk speech in English ya, speech in English
setiap Senin. Nah, pada saat itu dia pernah punya pengalaman memalukan, yaitu blank. Nah, pada saat interview kerja di masa depan, bisa jadi dia jadi blank juga. Nah, itu salah satu sumber. Saya nggak tahu sumbernya dari Sobat Tangguh apa ya, sehingga coba dicari-cari, dipikirkan. Kalau misalnya buntu, bisa juga tuh nanya ke orang lain atau ke psikolog aja ya, dia langsung tepat sasaran gitu. Orang yang Sobat Tangguh tanya gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah ambil selembar kertas. Oke, silakan ambil selembar kertas. Sekarang silakan ambil selembar kertas para Sobat Tangguh dan tulis ya. Tulis konsekuensi positif kalau misalnya Sobat Tangguh bisa melewati wawancara itu, apa sih dampak positifnya gitu ya. Terus kalau misalnya lagi cemas, overthinking dan nggak bisa melewati dengan baik, kira-kira konsekuensi negatifnya apa sih gitu. Jadi sesimpel kayak dampak negatif dan dampak positifnya gitu loh. Ketika lu bisa wawancara dengan very good, dengan bagus banget, dan nggak bagus gitu. Kira-kira gimana gitu ya, konsekuensi negatif dan positifnya. Terus yang ketiga, tipsnya adalah sebelum interview dan sebelum psikotes ya, fokuskan pikiran para Sobat Tangguh di sini kepada latihan dan apa Sobat Tangguh? Latihan ya. Jadi saya sebut dengan tips 3L ya. Sama aja sih sebenarnya, latihan dan latihan gitu ya. Kenapa kita fokuskan pikiran ke latihan? Karena biasanya kalau pikiran kita nggak fokus itu biasanya dikuasai oleh apa nih Sobat Tangguh? Biasanya dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, benar nggak sih? Jadi ketakutan dan kekhawatiran itu yang menguasai. Nah, kalau kita sendiri fokuskan pikiran kita kepada latihan, maka nanti kita bisa menghindarkan ketakutan itu gitu ya. Nah, yang keempat adalah latihan mindfulness. Nah, jujur saja Sobat Tangguh, untuk mindfulness ini sejujurnya ya bisa jadi materi sendiri ya. Saya bisa membawakan 2 jam 3 jam sendiri ya. Karena memang ada penjelasan secara prosedurnya gitu. Nah, akan tetapi secara sederhana ini saya sampaikan karena habis ini Sobat Tangguh juga bisa googling ya, cari di YouTube, ada banyak kok webinar-webinar terkait mindfulness ya. Jadi sederhana, ketika misalnya sebelum tidur, para Sobat Tangguh di sini itu seperti ini deh. Sederhananya kayak gini nih, meditasi ya, duduk bersila, kemudian imajinasi ketika Sobat Tangguh sedang melakukan sesi interview dan sesi psikotes, tapi dengan performa yang bagus banget gitu. Jadi itu cara membentuk di alam bawah sadar kita bahwa nanti, pada saat kenyataannya ya, realita memang kayak gitu. Jadi memang bagus kayak gitu loh pada saat kita sesi interview dan tes psikotes sekarang. Jadi kayak dibentuk dulu gitu loh di alam bawah sadarnya supaya nanti terbiasa ya. Nah, saya ingin tanya nih pada Sobat Tangguh, di antara 4 tips ini yang paling mudah untuk dilakukan yang mana nih Sobat Tangguh nih? Boleh tuliskan di kolom komentar yang paling memungkinkan, paling mudah untuk dilakukan, kira-kira yang mana? Ayo cepat. Saya tunggu, silakan ditulis di kolom komentar yang paling cepat, yang secara cepat ya. Kira-kira oke, nomor 1, nomor 3. Oke. Nomor 3 ya banyak ya. Alihkan fokus ke latihan. Oke. Mindfulness. Oke, good. Ada mindfulness ya. Oke, nanti boleh banget kalau misalnya nanti habis ini para Sobat Tangguh ingin diskusi lagi atau kita bikin lagi nih Tangguh online kelas ya tentang mindfulness. Boleh banget ya. 2 dan 4 ya. Oke, cukup variatif ya. Nah, saran saya ketika sudah diputuskan nih oleh Sobat Tangguh, itu dipraktekkan ya. Jadi bukan hanya kita putuskan ya, tapi kita juga praktekkan supaya memang benar-benar terasa gitu ya dampak positifnya. Nah, terakhir dari saya, ini ada tips tambahan nih ketika para Sobat Tangguh mengerjakan tes psikotes dan interview kerja dari perspektif psikologi tentunya ya. Saya bagi jadi 2 ya. Silakan di next, Kapala. Ada dari ketika psikotes dulu ya, terus ada yang kedua wawancara ya. Karena memang tentunya sebenarnya nih Sobat Tangguh ya, psikotes dan wawancara ini adalah satu kesatuan penilaian ya. Jadi selama saya belajar di psikologi, psikotes tuh jadi mata kuliah sendiri tuh ya. Psikotes jadi mata kuliah sendiri, itu ada banyak alat tes yang dipelajari. Terus kalau wawancara itu jadi mata kuliah sendiri juga gitu ya. Nah, tapi pada saat saya ikut kuliah itu sering dikait-kaitkan gitu. Disampaikan bahwa psikotes tidak bisa berdiri sendiri karena nanti hasil tes psikotes kadang juga dikonfirmasi pada saat sesi wawancara gitu ya. Nah, kita masuk yang pertama, tips psikotes dulu ya. Saya sampaikan dan saya tekankan di poin pertama ini nih pada Sobat Tangguh. Sangat tidak disarankan untuk apa? Sangat tidak disarankan untuk nyontek ya Sobat Tangguh, karena sebenarnya tes psikotes itu menggambarkan diri yang mengerjakan gitu. Ya, jadi secara logis kalau misalnya Sobat Tangguh mengerjakan berdasarkan informasi dari teman, ya berarti nanti menggambarkan siapa tuh? Menggambarkan diri Sobat Tangguh atau menggambarkan diri temannya? Pasti kan temannya, gitu kan. Nah, sehingga
tidak disarankan untuk nyontek ya, entah itu tes psikotes yang IQ ataupun yang cara kerja ataupun yang emosionalnya kayak gimana gitu. Jadi jawab aja sejujurnya ya. Terus yang kedua nih, coba tangguh kesampingan dulu deh masalah-masalah yang membebani pikiran ya, misalnya masalah keluarga atau terkait habis diputusin pacar ya, atau utang belum lunas misalnya, itu dikesampingkan dulu, jadi fokus dulu ke kerjaan. Terus yang ketiga adalah hindari begadang malam nih coba tangguh ya, karena tidak bisa dipungkiri memang faktor tenaga energi pada saat kita mengerjakan tes psikotes itu sangat-sangat penting nih sobat tangguh ya, penting banget untuk masa depan kalian. Jadi hindari dulu dah begadang-begadang gitu ya, besok tes kerja masa begadang gitu kan. Nah, terus yang keempat, ini yang paling penting dari sisi psikologi. Dan saya pengen menekankan ya, tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah nih Sobat Tangguh ketika melakukan tes psikotes ya. Saya sering banget ya Sobat Tangguh itu didatengin sama orang atau ya klien lah gitu. Dia pengen konsultasi, dia nanya gimana ya caranya agar gua itu tes psikotes hasilnya langsung dapat 100 gitu atau IQ-nya superior gitu. Itu true story by the way nih Sobat Tangguh nih. Saya pernah didatengin ke kampus ya jam 8 pagi itu ketemunya, pagi-pagi banget sebelum saya kuliah waktu itu. Dia nanya ya gimana ya tes psikotesnya ini biar lolos gitu, karena gua kemarin itu mau ikut tes kedokteran di S2-nya, maksudnya dia mau S2 kedokteran. Sudah 2 kali coba tapi gagal terus gitu. Nah, aku kayaknya di tes psikotes deh yang gagal gitu. Nah, saya sampaikan di sana ya, karena saya lihat juga orangnya seperti apa, observasi kayaknya orangnya ini agak-agak gugup juga dan agak ada satu trauma psikologis yang harus dibereskan gitu. Sehingga saya sarankan sebenarnya tes psikotes itu tidak hanya satu penilaian, saya katakan. Di wawancara nanti hasil tes psikotes itu dikonfirmasi juga gitu ya. Sehingga kesimpulannya adalah jawab aja sejujurnya ya, nggak perlu dibagus-bagusin, nggak perlu dijelek-jelekin juga. Nah, kalau tips wawancaranya secara sederhana, yang pertama adalah pelajari dulu terkait company profile ya. Nah, nanti ini akan lebih banyak nih disampaikan oleh Mbak Ana ya, yang lebih banyak. Terus yang kedua adalah persiapan untuk daftar kerja tuh jauh hari, Sobat Tangguh, jauh-jauh hari sebenarnya, jauh-jauh hari dari Sobat Tangguh hari ikut tes psikotes atau wawancara ya. Jadi pada saat kuliah, saran saya coba deh aktif-aktif ikut lomba ya, organisasi, kepanitiaan, seminar ya. Yang paling penting adalah pelatihan nih Sobat Tangguh ya. Karena nanti Mbak Ana tuh pasti akan dijelasin tuh. Yang daftar kan banyak banget ya, ribuan, 1.500 lah katakan gitu ya. Nah terus ya basically sih nanti interviewer akan nanya, apa beda lu sama yang lain gitu kan. Nah sehingga saran saya ya pelatihan itu adalah salah satu yang bisa menunjang para sobat tangguh di sini untuk skornya bisa lebih tinggi gitu. Kenapa pelatihan paling penting? Karena bagi yang sobat tangguh berprofesi sebagai HR misalnya, daftar kerja sebagai HR. Nah itu kan kalau sudah ada ilmunya kan enak kan, tinggal praktek gitu kan. Nah sehingga pelatihan itu yang paling penting juga sih menurut saya gitu. Nah terakhir dari saya ya, self reminder untuk kita semua ya, ini juga untuk saya tentunya, jadi bukan hanya untuk teman-teman. Mengutip pepatah di atas langit masih ada langit, artinya akan selalu ada orang yang lebih baik, lebih kaya, lebih sukses, lebih populer, dan lebih segalanya dari kamu, betul nggak? Ya, perkara masa depan yang belum jelas itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sendiri, sobat tangguh ya. Sehingga ya kita kayaknya nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu diinin dulu, ya kita sendiri yang membentuk portofolio nih gitu ya, membentuk pengalaman-pengalaman, ikut pelatihan ya, agar nanti masa depan yang pengen diwujudkan oleh sobat tangguh ya semoga dengan harapan besar bisa tercapai gitu ya. Nah itu aja mungkin sesi dari saya ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Elvin ya, sehingga nanti di akhir kita akan bisa tanya jawab lebih lanjut gitu ya. Terima kasih buat sobat tangguh semuanya. Saya tutup dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dari Kang Jay ya, materi pertama kita tentang tips melamar kerja bagi fresh graduate dalam perspektif psikolog. Sedangkan materi kedua kita dari perspektif praktisi. Nah, siapa? Ada Mbak Ana. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih sama Mbak Ana. Kita lihat-lihat dulu profilnya seperti apa sih Mbak Ana? Siapa sih Mbak Ana ini? Nah,
Jadi Mbak Ana nih sudah lebih dari 10 tahun ya berkecimpung di company, national company. Jadi sudah lebih dari 10 tahun, sekitar 15 tahun di perusahaan nasional. Nah, habis ini akan muncul di layar teman-teman profil dari Mbak Ana, bisa dilihat. Nah, itu ada pendidikan formal. Beliau S1-nya dari Universitas Brawijaya, MIPA Matematika. Lalu beliau mencantumkan sertifikasinya dan prestasi-prestasi yang pernah beliau raih selama menjadi karyawan di National Company. Mungkin bisa saya sebutkan beberapa, yaitu pemenang Brands Competition Pit Stop 1 kategori OGSSH kelas cabang medium tahun 2018. Lalu pernah juga menjadi juara 1 Fifth Group Innovation Award kategori Quality Control Project Wilayah Jatim 2 tahun 2019. Nah, dapat teman-teman lihat di personal, lebih dari 15 tahun bergabung di perusahaan nasional ya. Dalam 10 tahun terakhir, beliau berfokus pada bidang human capital, finance, and tax. Aktif dalam kegiatan corporate social responsibility di cabang penempatan perusahaan. Nah, itu tadi sekilas tentang Mbak Ana. Langsung saja kita ke Mbak Ananya nih. Dan beliau akan menyampaikan materi dari sisi praktisi HR. Ya, untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Mbak Ana. Baik, terima kasih Mbak Evi. Ya, selamat malam Sobat Tangguh. Masih semangat? Oke, suaranya udah ada ya? Masih, Kak. Masih, oke. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, sebelum saya mulai materi ini terkait dengan tips sukses interview. Nah, kalau saya lihat pesertanya ya, tadi itu banyak dari teman-teman mahasiswa. Dari teman-teman mahasiswa, suara saya cukup jelas? Maaf. Suara saya sudah terdengar cukup jelas atau masih kecil? Sangat jelas, sangat jelas. Sangat jelas ya, baik. Terima kasih. Ya, Sobat Tangguh, malam ini teman-teman akan sharing sedikit dengan saya, dengan materi yang saya sampaikan terkait dengan interview. Dari peserta tadi ada beberapa yang menyebutkan ada dari teman-teman mahasiswa, ada yang masih SMA, tapi nggak apa-apa. Jadi ini jadi pengalaman tersendiri buat teman-teman yang masih mahasiswa atau mungkin yang sudah fresh graduate ya. Untuk saat teman-teman melakukan proses interview, Sobat Tangguh akan lebih punya sedikit ilmu dibanding pesaingnya saat proses interview. Oke, next. Jadi pertama yang akan saya coba sampaikan di sini ke Sobat Tangguh sekalian adalah mengenai kurikulum vitae atau CV. Jadi teman-teman biasa menulis CV atau mungkin pernah mencoba menulis CV. Di sini sebenarnya CV itu formatnya cukup sederhana ya. Di sini cuma menyebutkan nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian ada kewarganegaraan juga, kemudian agama, status pernikahan. Nah, ini ada tinggi dan berat badannya, kemudian alamat lengkap, nomor telepon, dan email. Oke, dari CV yang teman-teman tulis, ada yang perlu teman-teman cek nih. Nah, ini ada 10 yang perlu dicek. Yang pertama itu adalah penulisan ketikannya ya, atau tipenya. Jangan sampai ada yang salah. Jadi saat teman-teman sudah bikin CV, sebelum di print, coba diperhatikan kembali. Kemudian, membuat CV dengan format kreatif. Nah, anak zaman sekarang nih, saya lihat CV-nya bagus-bagus ya. Jadi sudah sangat kreatif. Cuman kreatifnya jangan terlalu berlebihan. Coba teman-teman sesuaikan lagi dengan perusahaan yang dilamar. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan sesuatu yang tidak valid. Nah, sebisa mungkin apa yang teman-teman sampaikan di CV itu adalah hal-hal yang pernah teman-teman jalani. Ya, jangan ada yang sesuatu yang bersifatnya agak mengada-ngada ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah yang keempat adalah CV itu bukan essay. Jadi teman-teman saat menceritakan detail boleh, cuma tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang, sampai mungkin lebih dari 2 halaman ya. Dipastikan maksimal 2 halaman. Nanti tinggal diatur penempatan untuk poin-poin yang teman-teman sampaikan. Ya. Kemudian yang kelima adalah menghindari tulisan yang menyangkut privasi. Nah, ini sangat sensitif sekali ya perusahaan-perusahaan tertentu atau mungkin ke HRD-nya
Kalau terlalu privasi sebaiknya jangan disampaikan. Kemudian yang keenam adalah terlalu banyak informasi. Boleh kita menyampaikan informasi, mungkin teman-teman punya pengalaman atau punya sertifikasi atau prestasi yang cukup banyak. Nah, silahkan disampaikan itu maksimal 5 tahun terakhir atau mungkin 3 tahun terakhir. Ya. Kemudian yang 7 adalah membuat CV tidak lupa melampirkan ada cover letter. Apa sih cover letter itu? Cover letter itu adalah space di mana teman-teman coba mempromosikan diri. Teman-teman itu punya kemampuan apa, teman-teman punya prestasi apa, ya. Kemudian yang ke-8 adalah konten dari CV tersebut terlalu objektif. Jadi dipastikan teman-teman coba dibaca lagi ulang CV-nya, perbanyak konten yang sesuai dengan profesi yang dilamar, ya. Jadi ada kesesuaian di situ. Kemudian yang ke-9 adalah memberikan penjelasan secara spesifik. Jadi informasi yang teman-teman sampaikan itu tidak ngambang. Jadi misalnya saya pekerja keras. Pekerja kerasnya seperti apa? Nah, teman-teman pasti punya pengalaman dong yang kira-kira menggambarkan teman-teman ada seorang pekerja keras. Kemudian yang terakhir adalah hindari satu CV untuk semua. Jadi, teman-teman perhatikan lagi nih, saat membuat satu CV langsung di copy paste untuk beberapa perusahaan. Padahal perusahaan yang dilamar itu mungkin berbeda-beda. Ya. Jadi pastikan CV-nya itu tidak salah kirim. Seperti itu. Oke. Sedikit tentang CV yang sudah saya sampaikan seperti ini. Next. Ya, kita lihat contoh CV ya. Nah, di sini ada beberapa contoh CV yang teman-teman bisa pakai. Yang sebelah kiri yang blue. Kemudian yang merah itu kalau bisa jangan digunakan. Kenapa sibuk nggak boleh digunakan? Dari bentuknya aja mungkin teman-teman juga kreatif sih, cuman bingung yang baca ya, apalagi HRD. HRD pasti juga bingung bacanya, ya. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke proses interview. Nah, setelah teman-teman bikin CV, pasti ada proses lanjutan. Ya, CV sudah masuk ke HRD ya, lolos seleksi administrasi, pasti akan ada panggilan untuk proses interview. Apa saja sih sebenarnya yang dinilai oleh seorang HRD atau pihak perusahaan? Buat teman-teman Sobat Tangguh ini saat proses interview, yang pertama adalah kepribadian. Ya, kita akan lihat kepribadian teman-teman karena itu poinnya 70%. Maka saat teman-teman dites terkait kepribadian, coba hindari yang namanya arogansi, kemudian ketidakjujuran, kelihatan kurang handal, kemudian pola pikir yang terlalu sempit. Seperti itu. Selanjutnya yang dinilai oleh perusahaan 18% itu adalah pendidikannya teman-teman. Jangan khawatir, di sini ada SMA, diploma, sarjana, semua jenjang pendidikan pasti akan diperhatikan sesuai dengan lamaran yang dibuka oleh perusahaan tersebut ya. Dan yang ketiga 2% tapi cukup berharga. Di sini adalah penampilan. Ya, perhatikan busana, kemudian aksesoris dan sepatu yang dikenakan. Ya, tetap gunakan busana yang formal, kesannya nyaman dan profesional, kemudian rapi dan berkesan elegan. Nggak harus mahal, tapi memenuhi poin-poin yang ini. Oke. Dari 3 poin tadi, kita lanjut ke jenis interview. Di sini ada 2 jenis interview, online dan offline. Kalau misalnya teman-teman menjalankan interview offline, itu mungkin dulu sebelum masa pandemi sering ada dan selalu digunakan. Sedangkan yang online masih jarang. Nah, tapi untuk saat ini pandemi, beberapa perusahaan masih banyak yang menggunakan offline, tapi didominasi oleh interview online. Ya. Nah, apa saja sih yang dinilai saat interview offline? Nah, teman-teman harus perhatikan nih, etika saat memasuki ruangan, kemudian duduk dan berjabat tangan. Sebisa mungkin tidak mendahului dari pihak perusahaan atau HRD saat melakukan 3 kegiatan ini. Kemudian hindari menyela pembicaraan. Dan yang ketiga, kalau bergabung dalam suatu tim. Yang berikutnya adalah berpikir cepat dan ekspresinya teman-teman itu antusias saat interview. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan jawabannya diplomatis dan menghindari membuka aib jika teman-teman pernah bekerja di perusahaan yang sebelumnya. Oke, itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan saat interview offline. Nah, selanjutnya interview online. Nah,
Saat pandemi mungkin banyak digunakan oleh beberapa perusahaan untuk interview online. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Saat teman-teman melakukan interview online, pastikan gadget atau laptop berfungsi dengan baik. Jaringan juga dipastikan cukup lancar atau tidak tersendat. Kemudian tetap menjaga penampilan, di mana tetap sopan dan kelihatan resmi, walaupun teman-teman sedang ada di rumah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi wajahnya kelihatan semangat saat teman-teman menyampaikan jawaban yang diberikan atas pertanyaan dari pihak perusahaan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba saya sharing. Di sini ada 6 pertanyaan yang sering muncul atau ditanyakan dari pihak perusahaan pada teman-teman. Nah, seperti tadi yang sedikit dijelaskan oleh Kang Jai, teman-teman harus mempersiapkan diri di mana teman-teman punya kemampuan, pengalaman, itu nanti akan ditanyakan. Apa sih gunanya ditanyakan itu? Nah, perusahaan akan menilai, dari pihak manajemen perusahaan itu akan menilai kemampuan komunikasinya teman-teman seperti apa. Lancar atau ada kendala. Ya. Kemudian yang kedua adalah alasan, passion pada job yang teman-teman pilih di perusahaan tersebut, yang teman-teman lamar. Seperti apa sih teman-teman, sejauh apa sih teman-teman tahu terkait dengan perusahaan tersebut atau job tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari teman-teman saat teman-teman dilakukan interview. Silakan disampaikan sejujur mungkin, karena di sana juga akan dinilai atau dianalisa teman-teman ini punya nggak sih skill untuk menghadapi kelemahan yang teman-teman punya. Ya. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan kualifikasi job yang dilamar. Jadi jangan sampai teman-teman ngelamar tapi nggak tahu nih detail jobnya seperti apa. Coba teman-teman bisa googling, sekarang kan zamannya sudah canggih ya. Jadi jenis pekerjaan apa itu kira-kira gambarannya seperti apa, teman-teman bisa cari informasi di situ. Kemudian selanjutnya adalah rencana prestasi di periode tertentu. Ada kalanya beberapa perusahaan menanyakan 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, jika Anda diterima di perusahaan kami, apa rencana Anda? Nah, dari situ teman-teman coba nih jelaskan. Saya mau menjabat di level, misalnya teman-teman pengen jadi supervisor di level yang lebih tinggi. Nah, pasti di situ akan teman-teman mendapat penilaian dari perusahaan terkait dengan peningkatan karirnya teman-teman. Ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah gaji. Nah, ini yang sering pertanyaan yang kadang-kadang bikin kita tuh langsung bingung, aduh, kita minta gaji berapa nih? Nah, saat teman-teman ditanya terkait dengan gaji atau salary offering, teman-teman coba perhitungkan atau analisa kebutuhan hidup minimal teman-teman di kota tersebut berapa. Saat disampaikan pada pihak perusahaan, tidak langsung nominalnya, tapi teman-teman kasih interval. Misalnya, saya saat ini siap dengan gaji interval 3 sampai 4 juta, misalnya seperti itu. Ya, dengan job yang saya terima, dengan tugas yang saya emban, saya siap dengan interval gaji sekian. Ya, oke. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan unik. Kenapa saya sebut unik? Pertanyaan ini muncul dan langsung akan merubah moodnya teman-teman, ekspresi wajahnya teman-teman, karena ada saat pertanyaan ini disampaikan, ada teman-teman yang merasa, aduh kok ditanya ini ya? Aduh kayaknya saya belum siap dengan pertanyaan ini ya. Nah, saat teman-teman temukan pertanyaan-pertanyaan unik ini, contohnya masalah pencapaian di perusahaan atau lembaga pendidikan sebelumnya, waktu kuliah itu kalian pernah ngapain aja sih? Punya prestasi apa aja sih? Nah, itu teman-teman harus sudah siapkan tuh. Kemudian masalah pekerjaan ideal atau passion melamar. Saya pengen menjabat, idealnya saya nih jadi manajer misalnya. Nah, teman-teman jelaskan untuk menjadi manajer itu kemampuan teman-teman apa? Ya, yang sudah teman-teman punya nih, kemampuan teman-teman apa, dijelaskan di situ. Atau yang keempat mungkin masalah ikatan dinas atau penempatan. Bersediakah Anda jika diterima di perusahaan kami, kita tempatkan di Pulau Sulawesi misalnya. Nah, dari situ sebenarnya perusahaan ingin menganalisa kesiapan berkarirnya teman-teman sejauh apa. Ya, seperti itu. Itu adalah contoh pertanyaan-pertanyaan unik. Oke. Selanjutnya, nah,
saya ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman pakai saat melakukan interview. Ya, yang pertama adalah kontak mata, kemudian yang berikutnya adalah bahasa tubuh, kemudian dia posisi telapak tangan itu terbuka atau menutup seperti ini, atau mungkin di bawah, ya nggak kelihatan gerakan tangannya, tapi teman-teman bergeraknya di bawah. Itu ada beberapa posisi yang bisa dibaca dan dihindari. Kemudian kelihatan arogansi, karena teman-teman ngerasa waktu di kampus atau di sekolah jadi leader beberapa kali, itu bisa dijelaskan tapi dengan bahasa yang lebih lugas, jadi tidak kelihatan arogansinya ya. Kemudian hindari untuk senyum yang berlebihan. Ya, saya yakin teman-teman ini pengennya kelihatan ramah ya, jadi kelihatan selalu senyum. Tapi kita lihat lawan bicara kita, HRD-nya. Kalau kira-kira HRD-nya tidak berkenan, sebaiknya senyum secukupnya saja. Kemudian memberikan jawaban sesuai dengan generasi pewawancara. Jadi kira-kira sekalian teman-teman Sobat Tangguh ini bisa menilai ya, kira-kira yang nanti wawancara saya itu kisaran umurnya berapa ya? Misalnya kisaran umurnya 50 sampai 70 tahun. Oh, dia generasi baby boomer. Orangnya seperti apa? Oh, dia suka ngelihat orang yang pekerja keras, kemudian dia suka mengapresiasi. Nah, teman-teman coba komunikasi dengan wawancara dengan dua gaya bahasa tersebut. Kemudian pastikan saat interview itu ekspresi berbicaranya kelihatan ya. Kemudian kelihatan ramah, tegas tapi secara bersamaan. Dan terakhir tipsnya itu mempersiapkan diri untuk pertanyaan unik yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, itu sih yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Dan saya berharap sedikit informasi dan sharing saya tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, oke, mungkin kalau ada pertanyaan nanti ada sesinya sendiri ya, Mbak Evin. Ya, saya kembalikan ke hostnya, Mbak Evin, silakan. Iya, terima kasih Mbak Ana untuk materi yang kedua dari sisi praktisi HRD selama 10 tahun ke belakang. Nah, untuk teman-teman apakah sudah ada list pertanyaannya, sudah menyampaikan di kolom chat? Masih beberapa, mungkin bisa saya tunggu beberapa menit lagi nih. Nah, untuk sesi yang pertama, tanya jawabnya akan saya mulai dengan 2 pertanyaan yang sudah muncul ya. Dari yang pertama dari Muhammad Nurfala. Nah, untuk Mbak Ana, Mbak kalau ditanya pengalaman, tapi ternyata kita belum punya pengalaman sama sekali, itu gimana Mbak? Oke, terkait pengalaman ya. Lalu pertanyaan yang kedua untuk Kang Jai. Kang, ada nggak pelatihan terkait psikologi atau HRD gitu? Oke, nah kita gabung ya pertanyaannya. Lalu untuk selanjutnya izin bertanya kepada Ibu Ana, untuk fresh graduate kan tidak memiliki pengalaman kerja untuk dicantumkan di CV. Misalnya ada pengalaman magang, organisasi, kepanitiaan, bisa tidak dimasukkan ke CV. Namun posisi yang kita lamar tidak relevan dengan pengalaman kita. Apakah hal tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi HRD untuk merekrut kita meskipun pengalaman tidak relevan? Oke, untuk sesi pertama, kita persilahkan Mbak Ana dan Kang J menjawab ya. Boleh dari Mbak Ana dulu mungkin ya? Baik, terima kasih Mbak Evin. Tadi ada yang nanya, Mas Falah ya. Ya, Mas Falah tadi nanya terkait dengan pengalaman kerja. Nah, saya belum pengalaman Bu. Gimana? Terus tadi ada yang nanya juga dari Mbak siapa tadi yang masalah magangnya? Oh, Mbak Wafi Erena ya? Sama Mbak Gianti. Ya, kalau Mbak Gianti masalah magang tadi, kalau Mbak Wafi itu menanyakan, oh ke Mas J ya? Oke. Saya coba jawab dulu buat teman-teman yang fresh graduate, yang belum punya pengalaman atau mungkin punya pengalaman magang, itu bisa dicantumkan dalam CV-nya ya. Itu sebagai pengganti kolom di mana teman-teman biasa menyampaikan pengalaman kerja. Untuk fresh graduate juga HRD akan memperhatikan itu.
Jadi kita itu kadang-kadang di saat menyampaikan, men-share lowongan, itu kan fresh graduate juga tidak menutup kemungkinan bisa masuk ke lowongan itu, tinggal dimasukkan aja ke CV-nya tadi. Teman-teman punya pengalaman organisasi misalnya, waktu di kuliah teman-teman ikut organisasi apa, sebagai apa. Nah, nanti akan dikembangkan lagi pertanyaannya oleh pihak perusahaan, saat teman-teman di organisasi itu pernah ada event apa sih yang kira-kira teman-teman terlibat aktif di situ. Atau pernah magang. Nah, magangnya itu di perusahaan apa? Atau di bidang apa? Saat magang, teman-teman pegang bagian apa? Nah, nanti akan ditanya juga, apa sih yang kalian dapat saat kalian magang? Apa skill yang kalian dapat? Nggak masalah, ditulis aja. Boleh kok. Saya kira cukup menjawab ya, atau mungkin ada yang mau ditanya lagi, silahkan. Ya, itu tadi dari pertanyaannya Mbak Gianti ya, terkait pengalaman. Lalu untuk Kang Jai, sebelum ke Kang Jai, saya tanya dulu nih Mbak Gianti, kalau nggak salah ya Mbak atau Mas, mohon maaf nih. Mbak Gianti, bagaimana, apakah menjawab? Atau mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah terjawab, Kak. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Mbak Ana sudah menjawab. Lalu lanjut kepada Kang Jai ya. Silakan, Kang Jai. Oke, seru banget ya kayaknya diskusinya ya. Yang banyak yang nanya banyak banget gitu, khususnya ke Mbak Ana gitu ya. Mbak Ana, semangat Mbak ya jawabin. Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Falah ya terkait pelatihan ya. Saya pengen cerita dulu nih gitu ya. Saya punya cerita dulu yang sempat diceritain oleh teman saya di Jogja gitu ya. Jadi teman saya ini dia punya keinginan untuk bekerja di satu perusahaan yang skala nasional gitu ya. Nah, tapi pada saat dia berproses kuliah, dia tuh mengikuti banyak pelatihan teman-teman, misalnya kayak pelatihan NLP, hipnosis, kemudian human resource ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini juga familiar ya, sekarang banyak banget pelatihan atau sertifikasi yang bertemakan NLP, hipnosis, dan human resource ya. Nah, ternyata pada saat dia daftar kerja, kurikulum vitae-nya kan pasti dia lampirin ya. Jadi portofolionya kan pasti dia lampirin. Nah, sehingga HR-nya pada saat itu kaget, teman-teman. HR-nya kaget dan dia bertanya-tanya, loh kok kamu bisa nih dapat portofolio seperti ini, dapat sertifikasi sebanyak ini gitu. Kamu ikut pelatihan di mana tuh, ikut sertifikasi apa gitu. Alhasil ternyata dia auto lulus, teman-teman. Auto lulus jadi bagian staf HR di perusahaan yang dia lamar tadi gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga dari Tangguh Training and Consulting, kita akan ada pelatihan nih teman-teman dalam waktu dekat ya. Mungkin untuk Kak Falah boleh sambil ditayangkan ya. Kak Evin ya, boleh ditayangkan untuk posternya. Jadi kebetulan kita sendiri juga mengcover nih, menyediakan nih pelatihan bagi teman-teman yang memang ingin melengkapi portofolio atau kurikulum vitae-nya gitu ya. Jadi di bulan Mei nanti ya. Sorry, sebelumnya udah kelihatan atau belum posternya di teman-teman? Di saya belum kelihatan ya. Oke, silakan sambil ditampilkan ya. Sambil saya jelaskan nih, barangkali ada teman-teman yang masih bingung ya terkait pelatihan yang dimaksud seperti apa. Nah, belum ya. Oke, gak apa-apa. Sambil ditayangkan, dibantu Kak Operator ya. Jadi ada 2 pelatihan teman-teman dari Tangguh Training Consulting dalam waktu dekat ya. Jadi yang paling dekat itu ada sertifikasi dan pelatihan NLP ya. NLP itu apa? NLP itu adalah satu keilmuan yang lebih kepada bagaimana seseorang bisa nanti melatih skill komunikasi ya. Mungkin di antara teman-teman di sini juga berpikiran ya, beberapa ya. Kok bisa tuh Kang Jai berkomunikasi cepat tapi juga nggak belibet gitu ya. Kok bisa tuh kayak gini, kok bisa kayak gitu gitu ya. Nah, jujur saja proses belajar saya juga tidak mudah teman-teman. Saya ikut pelatihan ke sana kemari ya, salah satunya ya NLP tadi gitu ya. Jadi NLP ini adalah satu pelatihan yang sangat direkomendasikan buat teman-teman yang berprofesi sebagai seorang psikolog atau pengen jadi trainer juga atau pengen jadi praktisi HR, itu sangat direkomendasikan, atau pengen jadi sales ya, pengen jadi tutor, guru ya, dosen gitu ya. Nah, itu
bagus banget untuk pengembangan diri teman-teman ya. Ada kelas itu di bulan Mei di tanggal 1 dan 2 ya, hari Sabtu dan Minggu. Nah, kabar baiknya teman-teman di sini punya cara agar dapat harga yang murah ya. Seperti yang tertulis di poster, kan ada tuh 5 orang terpilih yang akan mendapatkan voucher diskon sebesar total 750.000 ya. Nah, saya tanya deh di antara teman-teman di sini siapa yang pengen dapat diskon total senilai 750.000? Boleh dong tulis di kolom komentar dengan katakan saya. Oke. Wah, kalau bicara tentang diskon ini udah pada gercep ya. Ini kayaknya mbak-mbaknya ini keranjang Shopee-nya penuh deh. Keranjang Shopee penuh tapi nggak dibeli-beli gitu ya. Tipikalnya kayak gitu ya kayaknya ya. Nah, jadi sudah sama Kak Falah. Jadi caranya kalau misalnya teman-teman pengen dapat diskon ya 750.000 untuk 5 orang terpilih, silakan chat ke nomor yang tertera di poster sekarang ya. Chatnya sekarang banget dengan format nama, domisili, alasan ingin mengikuti pelatihan NLP ya. Tulis alasan yang paling bagus supaya teman-teman nanti dapat diskon 150.000. Harga aslinya berapa? Harga aslinya kita bikin free ya. Kita bikin rahasia ya supaya teman-teman tanya ya di pikirannya seperti apa harga asli. Sehingga tanya aja langsung ke nomor WhatsApp-nya sekarang aja teman-teman, buru-buru sekarang aja karena nanti kita akan nilai ya. Yang paling bagus alasannya, yang paling cepat juga kita akan nilai, itu jadi satu pertimbangan juga ya. Nah, itu baru yang pertama nih teman-teman. Jadi NLP ini ada di bulan Mei ya. Nanti habis ini juga akan kita share posternya di grup ya. Terus yang kedua ini ada pelatihan dan sertifikasi HR teman-teman ya. Jadi bagi yang pengen bekerja sebagai seorang HR, saran saya dalami ilmunya dulu tuh, ya nggak sih? Daripada nanti kita kecemplung sebagai HR tapi bingung kita kerjanya kayak gimana ya. Nah, itu malah dirasa kayak kurang membantu gitu ya. Kalau bisa kita belajar dulu di HR, di sertifikasinya teman-teman. Karena nanti teman-teman akan banyak belajar ya terkait materi pelatihannya, itu sudah tertera di poster gitu ya. Karena HR itu adalah profesi yang dia sangat pusing teman-teman sebenarnya. Kenapa pusing? Dia memikirkan nasib satu orang karyawan di perusahaannya teman-teman. Sampai bagaimana dia bisa jenjang karir dalam 4 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, itu adalah tugasnya HR. Bayangkan kalau karyawannya 1.000, 1.500, 2.000 gimana teman-teman? HR-nya apa nggak pusing? Nah, jadi maka dari itu kita butuh ilmunya ya. Kita butuh ilmunya dulu sebelum kita terjun sebagai seorang praktisi HR ya. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa psikologi sebenarnya, bagi teman-teman yang masih kuliah di jurusan manajemen atau teknik kimia atau arsitek juga boleh ya saran saya. Karena sekarang HR juga beragam ya background-nya. Ada yang dari arsitek, teman saya ada yang jadi dari teknik informatika juga gitu. Nah, jadi silakan ya chat aja ke nomor WhatsApp yang tertera di poster untuk mendapatkan diskon pelatihannya sebesar 750.000 untuk 5 orang terpilih. Oke, itu aja mungkin Kak Evin, semoga menjawab ya. Iya, baik. Terima kasih Kang Jai. Itu tadi sesi pertama kita. Lalu kita masuk ke sesi kedua, yaitu pertanyaan dari Kak Wafi. Cara mengatasi blank, sekaligus pertanyaan dari Kak Fitra ya, agar tidak grogi saat wawancara. Ditujukan untuk Kang Jai. Jadi gimana nih Kang, supaya tidak grogi dan tidak blank saat wawancara? Ya, silakan Kang. Oke, pertama tentunya kita analisa dulu sih sumber grogi atau sumber ketidakpedeannya itu apa gitu ya. Kita cari tahu dulu ya, kita introspeksi dulu, refleksi dulu sumbernya apa ya gitu. Apa jangan-jangan memang gue punya pengalaman trauma, apa memang gue belum memahami company profilnya, apa memang misalnya teman-teman portofolionya sedikit ya, pengalamannya sedikit, pelatihannya sedikit, sehingga itu yang membuat teman-teman jadi nggak pede. Jadi sebenarnya solusi yang paling tepat adalah ya teman-teman cari tahu dulu sumbernya gitu. Sumbernya apa? Karena sebenarnya jawaban saya juga tergantung dari sumbernya gitu. Misalnya kita ambil contoh kalau misalnya teman-teman punya trauma psikologis ya, yang sehingga ketika nanti ke depan banyak orang ngobrol itu jadi gugup. Nah, saran saya ikut dulu pelatihan public speaking ya, atau ikut dulu konseling atau ke psikolog dulu untuk merilis emosi negatif itu biar bisa memaafkan masa lalunya gitu ya. Kalau misalnya kita katakan problemnya atau sumbernya adalah terkait dia belum paham tentang company profile itu, ya saran saya coba deh cari link ya, atau kakak tingkat yang pernah bekerja di situ, kan bisa kita tuh kayak gitu tuh. Kadang kan kita tuh kerja juga dari rezekinya kakak tingkat, betul nggak sih? Dari rezekinya teman-teman kita gitu. Kita tanya juga, sharing gitu terkait perusahaan di sini itu budaya kerjanya seperti apa gitu. Nah, terus terakhir tipsnya tentunya adalah teman-teman
coba nih latihan ya. Jadi dari pertanyaan itu yang akan ditanyakan, yang tadi itu sebenarnya dari Mbak Ana bagus banget sih. Pertanyaannya itu udah mengena ya, to the point ya. Mbak Ana bagus banget menyampaikannya karena memang sudah based on praktisi ya. Nah itu ya udah teman-teman tulis dulu aja jawabannya gitu. Jadi kayak memang berangkat dari hafalan, tapi nanti pada saat pelaksanaan ya kita coba tunjukkan bahwa kita sedang berpikir, bukan sedang menghafal gitu ya. Ya otomatis kan kalau kita menghafal itu setidaknya udah tahu nih poin-poin yang disampaikan gitu. Mungkin itu sih, semoga menjawab. Iya, itu tadi sesi kedua dari Kang J ya. Lalu untuk sesi kedua ditujukan untuk Mbak Ana, ini dari Hilya. Bagaimana tips wawancara via telepon? Lalu ada juga dari Wulan, bagaimana durasi pengalaman kerja? Apakah itu diperhitungkan? Dan pertanyaan dari Iqmal terkait nominal gaji. Ya, Mbak Ana silakan bisa dijawab. Oke, terima kasih Mbak Agin. Oke, untuk pertanyaan pertama terkait interview atau interview yang enggak offline ya, online tapi lewat telepon, kan nggak kelihatan mukanya Bu. Oke, bisa dinilai oleh HRD kita. Jadi kita akan coba analisa berdasarkan intonasi suaranya teman-teman saat dihubungin oleh pihak HRD ya. Dia kelihatan gugup kah atau kelihatan sudah pede kah? Dari suaranya juga cukup kelihatan saat menjawab ya. Jadi nggak harus tampilan wajah, kita juga bisa menganalisa lewat intonasi atau suara yang teman-teman sampaikan saat menjawab pertanyaan dari pihak HRD. Itu sih yang untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi terkait dengan, maaf Mbak Evin, pertanyaan kedua terkait dengan durasi pengalaman kerja dari Wulan dia. Oke, untuk durasi pengalaman kerja sebenarnya tidak terlalu diperhatikan ya. Kalau durasinya lama tapi jenjang karirnya di satu job aja, itu juga HRD juga berpikirnya, oh ini orang tidak mau berkembang. Jadi yang dilihat durasinya pendek, tapi dia berpindah-pindah jenis jobnya. Nah itu pihak HRD atau perusahaan akan menilai, oh dia suka belajar tuh yang cukup singkat. Seperti itu. Jadi untuk durasi lama bekerjanya tidak menjadi masalah. Oke. Untuk yang ketiga, pertanyaannya terkait apa, Mbak Evin tadi yang ketiga? Terkait nominal gaji, bagaimana sih Mbak kalau kita negosiasi sama HRD, baiknya gimana? Apa kita langsung matok, wah 10 juta gitu? Atau terserah gitu? Baik, untuk masalah salary saat teman-teman dalam proses salary offering ya, atau penawar gaji. Kalau misalnya gaji yang disampaikan oleh HRD itu nggak cocok atau nggak sesuai, oke, itu kan proses penawaran ya. Jadi teman-teman bisa sampaikan alasannya terlalu kecil, kenapa? Kota tersebut berapa? Ya, biaya hidup minimal itu tidak termasuk untuk jalan-jalan atau refreshing, enggak. Jadi kebutuhan minimal sehari-harinya teman-teman berapa? Nanti bisa disampaikan. Itu sebenarnya saat itu kan tawar-menawar gaji ya. Enggak masalah, disampaikan saja jika tidak sesuai karena alasannya yang logis ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Itu sesi 2 kita tutup dulu Mbak. Kita buka sesi selanjutnya. Iya, terima kasih ya Mbak Anam. Sangat informatif tadi ada yang bilang. Oke. Itu tadi sesi pertama dan sesi kedua, tapi sepertinya masih banyak yang ingin bertanya ya. Jadi kita buka sesi ketiga. Yang pertama untuk Kang Jai dari Fitri, apakah KLC menjadi salah satu penyebab pengangguran di Indonesia? Nah, untuk Kang Jai, bagaimana nih tanggapannya? Apakah iya atau tidak, atau seperti apa?
Oke, baik. Terima kasih Kak Evin atas pertanyaannya dan Kak Fitri ya. Eh, saya belum ada menemukan sejujurnya terkait riset ya atau penelitian terkait hubungan antara quarter life crisis terhadap meningkatnya pengangguran Indonesia. Waduh, itu kayak judul skripsi banget ya. Mungkin itu bisa jadi judul skripsi nih buat teman-teman yang masih mahasiswa dan dari jurusan psikologi ya, bisa meneliti itu ya. Nah, kalau saya pribadi sejujurnya belum pernah nih menemukan terkait tulisan itu ya, artikel ilmiah atau jurnal penelitian terkait itu ya. Hanya saja dalam pikiran saya sebenarnya berhubungan secara tidak langsung ya. Artinya begini, ketika memang kita mengalami quarter life crisis ya. Nah, pada saat itu kan banyak tuh pikiran-pikiran yang terforsir ke arah hal-hal yang mengkhawatirkan gitu ya. Seperti tadi konsepnya, hal-hal yang membuat khawatir karena ketidakpastian gitu ya. Sehingga pada akhirnya berdasarkan pengalaman saya dan juga beberapa klien-klien yang menceritakan kasusnya kepada saya gitu ya, dia tuh akhirnya waktunya terbuang untuk memikirkan itu gitu. Jadi ya dia tidak bertindak tapi dia kelamaan mikir ya terkait ya aku kerja di mana ya gitu, terus di kota mana, terus posisinya apa gitu. Nah, quarter life crisis kan khasnya adalah memang dia khawatir karena ketidakpastian. Nah, sebenarnya kan solusinya adalah ya dilakuin aja gitu nggak sih? Jadi kayak langsung take the risk, terus ambil keputusan aja gitu. Langsung misalnya daftar kerja dimanapun itu, kotanya dimanapun itu, yang penting daftar dulu. Gitu. Kan solusinya ya. Ya quarter life crisisnya jadi lebih pendek ya. Meskipun tentunya quarter life crisis ini adalah satu hal yang manusiawi teman-teman. Jadi juga bisa kita pahami bahwa orang yang quarter life crisis bukan berarti orang yang bipolar gitu. Bukan ya, itu jauh ya. Itu masih jauh ya. Orang quarter life crisis berarti orangnya depresi, enggak ya. Itu masih jauh gitu. Kalau ngomongin ke sana masih jauh gitu. Jadi quarter life crisis itu ada satu hal yang sebenarnya manusiawi. Jadi kebanyakan orang, bahkan riset yang saya baca itu 70% ya, 70-80% orang di dunia itu pernah mengalami quarter life crisis. Jadi khawatir terkait dengan ketidakpastian yang terjadi di masa depan. Itu 70-80% orang di dunia pasti mengalami hal itu. Hanya saja mungkin bedanya orang-orang besar di luar sana dengan kita ya, mereka lebih berani dan lebih cepat untuk bertindak gitu. Jadi waktu atau durasi quarter life crisisnya tadi semakin lebih pendek gitu ya. Nah, ini itu sih. Mungkin itu Kak Fitri, semoga menjawab. Ya, itu tadi dari Kang Jai. Terima kasih ya Kang Jai sudah menjawab. Itu dari Fitri. Siap Mas, terima kasih. Oke, terima kasih kembali saya wakilkan ya. Lalu sesi ketiga untuk Mbak Ana. Ini ada beberapa Mbak. Saya sebutkan ya, mungkin biar semuanya terjawab juga. Tidak ada pertanyaan di benaknya lagi. Yang pertama, dari Yana, menghindari hal yang privacy saat wawancara itu seperti apa, Mbak? Lalu juga banyak ikut kegiatan nih, tapi tidak ada sertifikatnya. Gimana nih? Lalu yang ketiga, pengalaman SMA, jadi ikut organisasi. Nah, apakah itu perlu dicantumkan juga, diceritakan juga saat wawancara? Dan yang terakhir, bagaimana kalau ada yang istilahnya membutuhkan pengalaman yang cukup banyak, tapi fresh graduate ini nekat. Nah, kalau dari sisi HRD itu seperti apa sih Mbak melihatnya? Nah, mungkin dari Mbak Ana bisa dijawab ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Evin. Terima kasih buat penanya tadi. Yang pertama ya, terkait masalah privasi. Nah, ini saya temukan di beberapa CV dan saat proses interview juga. Contohnya seperti ini Mbak Yana. Kan disebutkan kalau misalnya teman-teman di CV ini statusnya ya, jadi statusnya menikah. Nah, menikahnya ini diperjelas menikah dengan memiliki 2 orang anak itu sebenarnya tidak perlu disampaikan. Itu contohnya. Jadi hal-hal yang detail tapi detailnya ke arah privasi itu sebaiknya tidak disampaikan oleh pihak perusahaan atau HRD. Mungkin perusahaan ingin menganalisa dia punya tanggungan berapa sih, dia tinggal bersama orang tua atau sudah mandiri seperti itu. Tapi kalau dari pihak perusahaan tidak menanyakan, sebaiknya tidak disampaikan. Seperti itu ya, Mbak Yana mungkin bisa sedikit membantu menjawab. Dan yang kedua masalah pengalaman
organisasi yang nggak ada sertifikatnya. Nah, nggak ada masalah, silahkan ditulis aja. Nanti dari pihak perusahaan akan mencoba analisis melalui pertanyaan. Saat teman-teman punya pengalaman ini, pernah ikut kegiatan ini di mana, kapan, terus apa yang teman-teman capai atau prestasi yang teman-teman dapat dari kegiatan tersebut. Jika dia memang sudah berpengalaman, pasti bisa menceritakannya dengan cukup lancar. Nah, tapi kalau dengan bahasa yang terbata-bata, bingung, perusahaan atau pihak HRD juga bisa menilai dong, oh ini kayaknya orangnya mengada-ngada nih. Tapi kalau ceritainnya lancar, pasti akan ada penilaian tersendiri dari pihak perusahaan atau HRD ya. Jadi nggak usah khawatir nih teman-teman yang aktif di organisasi tapi nggak ada sertifikasinya, nggak masalah. Silahkan ditulis aja. Semakin banyak kegiatan yang teman-teman ikutin dan teman-teman terlibat langsung aktif, itu pihak perusahaan juga punya nilai plus buat pelamar yang memiliki aktivitas yang seperti itu. Kemudian misalnya yang dicari yang berpengalaman, tapi teman-teman masih fresh graduate nekat nih ngelamar. Oke, biasanya pihak perusahaan kan punya beberapa job yang dia butuhkan, di mana job itu perlu fresh graduate ya. Jadi nggak harus orang berpengalaman. Ya bisa aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Teman-teman coba melamar di perusahaan di mana dia buka lowongan hanya untuk yang berpengalaman. Tapi di sisi lain, kan teman-teman di CV tadi bisa menyampaikan, menceritakan, teman-teman ini emang nggak pengalaman kerja, tapi teman-teman pengalaman untuk ikut organisasi dalam bidang tertentu dan berpartisipasi aktif dalam organisasi tersebut. Bisa menjawab ya yang tadi coba ditanyakan oleh beberapa audien yang ada di forum ini. Seperti itu, Mbak Evin? Iya, terima kasih Mbak Ana. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Semoga menjawab. Nah, itu juga di chat. Terima kasih Mbak Ana. Ya, cukup jelas Mbak Ana. Oke. Nah, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8:30 nih. Sudah mulai malam. Kita cukupkan saja ya sesi diskusinya, sudah cukup panjang, sudah 3 sesi juga. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak sempat dilontarkan. Nah, untuk tadi ada yang sempat chat juga, kirim dong PPT-nya Kak, dari Kak Zainul ya. Nah, jadi tenang aja, nanti karena ini sudah di-record, nanti silakan cek Instagram atau YouTube kita, YouTube Tangguh Training. Jadi jangan lupa di-follow, oke. Nah, nanti biar semua info-info terbaru bisa didapatkan di sana. Lalu untuk sudah sempat cek grup belum? Cek di grup. Nah, di grup Tangguh Online Class 4. Nah, di situ kan ada ya, ada cara untuk mendapatkan voucher. Nah, setelah ini silakan dicek kembali, ada cara untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, bentar. Nah, silakan dicek. Nah, itu ada cara untuk mendapatkan e-sertifikat ya teman-teman, secara gratis, tenang saja. Tinggal klik linknya, nanti akan muncul. Lalu ada juga itu link-link seperti Telegram, juga Instagram, dan Facebook, serta LinkedIn dari Tangguh Training and Consulting. Jadi teman-teman bisa memfollow jika ingin mengikuti update-update dari Tangguh Training, seperti seminar, pelatihan, sertifikasi. Jadi ada banyak nanti, ini Tangguh Online Class keempat, mungkin akan ada banyak lainnya, 5, 6, dan seterusnya, mungkin 1000 jika Tuhan mengizinkan ya. Lalu sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya jika kita foto bersama. Semoga teman-teman tidak keberatan ya. Jadi saya mohon untuk menghidupkan videonya atau kameranya. Ya, saya tunggu ya teman-teman. Apakah untuk record akan di-share di media sosial juga, Kak? Iya, tenang saja Kak Wafi. Akan kita share di sosial media. Jadi jangan lupa di-follow ya. Oke? Mohon maaf Kak, saya kok belum masuk grup ya? Waduh, belum masuk grup. Sebentar Kak.
Kalau gitu chat saja ya. Chat saja ke CP-nya Tangguh Training, nanti setelah ini akan dimasukkan oleh adminnya. Ya. Gimana teman-teman, sudah mengaktifkan kamera? Kita akan berfoto bersama. Saya hitung sampai 10 ya. Saya tunggu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah siap semua? Ya. Jika sudah, akan diambil fotonya oleh kakak admin ya. Silakan kakak, bisa diambil fotonya ya. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Bagaimana kakak? Oh, sudah teman-teman, sudah. Terima kasih banyak ya untuk kehadirannya di Tangguh Online Class keempat. Lalu untuk pengumuman siapakah pemenang 5 voucher senilai 750.000 untuk mengikuti sertifikasi, nanti akan kita beri kabar selanjutnya setelah kita lihat nih siapa saja sih yang berminat, seperti itu ya. Untuk akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti acara kurang lebih 2 jam ini ya. Mohon maaf juga yang sebesar-besarnya untuk saya pribadi, untuk pemateri pertama dan kedua, atas segala salah ucap dan salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Itu saja dari saya, sampai jumpa di lain waktu atau di Tangguh Online Class selanjutnya. Jadi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke.